Presiden Aspek Indonesia, tapi baru beberapa saat beliau menyampaikan kepada kami belum bisa mengikuti acara lebih lanjut karena ada satu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu mungkin di seri awal bulan ya di bulan Januari 2022. Teman-teman saya ingatkan ya, acara ini nanti ada setiap minggu. Saya langsung akan memandu. Kalau saya nggak bisa nanti ada Bu Moing, mungkin Bu Ridan sendiri, ada Bu Ruli ya. Nanti pokoknya pimpinan-pimpinan partai itu langsung menjadi host. Jangan mau jadi wawancarai aja, sekali-sekali mau wawancarai orang. Mbak Mira, semoga selesai urusannya dan awal Januari nanti kita bisa bergabung di seri webinar mingguan ya yang dikelola oleh Infocom dan Propaganda Partai Buruh. Berikut kita sambut Mbak Linta. Ini tokoh perempuan yang sangat konsisten, istiqomah, kepedulian kepada orang kecil dimulai dengan Mbak Wardah Hafid, Mbak Wardah ya, gitu ya, Ubat Pur kalau saya nggak salah ya, bersama-sama dengan UPC, kemudian belakangan aktif di pembelaan pekerja rumah tangga PRT dan mendirikan bersama kawan-kawannya itu Jalan PRT. Jaringan secara nasional dan internasional sangat luas dan akan memberikan pandangan-pandangan. Kalau ada kesempatan nanti Mas Gugun ya dari UPC, tapi saya harap jangan sekarang kita ambil di sesi Januari awal aja Mbak Dita, Mas Gugun, supaya miskin kota persoalan-persoalan miskin kita akan elaborasi. Nanti ada Mas Gugun, ada Mbak Mira, ada Bu Sunandar dari CAP ya. Nanti tokoh ekonominya saya akan minta, akan coba undang Bung Faisal Basri. Kita akan undang baik tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan maupun tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintahan. Ini adalah gunanya partai menyerap aspirasi dan kemudian mengambil tindakan aksi. Plan, do, check, action. PDCA, plan, rencanakan, do, kerjakan, action, ambil tindakan, cek, kontrol, dan action, ambil tindakan. Itu metode yang kita gunakan. Sederhana tapi pasti. Partai Buruh sekarang sudah 0,2% SMRC. Kita belum ngapa-ngapain. Terima kasih rakyat, terima kasih kaum kelas pekerja, terima kasih lembaga survei yang telah memetakan kami. Tentu tak terhingga rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Target kami sekarang 2%. Insya Allah Februari akhir 2022 kita masuk di 1,5 sampai 2%. Kemudian akhir Mei atau setelah Mei kita akan rebound masuk di angka 3 sampai 4% elektabilitas kita, dan pada saatnya kita akan lolos di parliamentary threshold setelah didahului lolos verifikasi KPU. Angka yang kita patok 4 sampai 5,2%, sekitar 15 sampai 20 kursi. Insya Allah kita raih. Tahap pemilu putaran berikutnya di 2029 kita masuk di papan atas, baru 2034 kalau Allah berkehendak, Tuhan mengizinkan kita, rakyat memberi kesempatan, kelas pekerja telah terbangun kesadaran politik yang sebagaimana Presiden sampaikan, kita akan berkuasa di 2034, Presiden yang lebih Partai Buruh, insyaallah. Baik, kita sambut Mbak Lita sebagai Ketua Umum Jalan PRT sekaligus adalah Ketua Bidang di Partai Buruh, yaitu bidang yang baru Mbak Lita ya. Saya agak lupa namanya, yaitu tentang PRT, buruh migran dan miskin kota kalau tidak salah. Silakan Mbak Lita, 10 menit ke depan. Ya. Selamat sore, hidup Partai Buruh, ya, hidup kawan buruh. Jadi terima kasih pada Bung Iqbal dan kawan-kawan jajaran Partai Buruh. Ya, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan PRT, buruh migran dan juga miskin kota. Ya, pertama kalau kita melihat dari jumlah pekerja informal, maaf saya tidak bisa menampilkan video, ya. Bahwa jumlah pekerja informal itu kan berdasarkan data BPS 2021 78 juta, ya. Dan itu diantaranya adalah 5 juta PRT yang belum diakui sebagai pekerja. Kemudian juga mereka pekerja-pekerja di sektor ekonomi informal yang sebagian besar mayoritas mereka juga ada bagian dari miskin kota. Dan sampai sekarang untuk hak hidup dasar dari kawan-kawan pekerja rumah tangga ataupun ekonomi informal ini kan masih terpinggirkan, masih dikecualikan. Pertama saya bicara soal PRT 5 juta itu jelas
suatu angka yang dibutuhkan. Kalau nggak ada PRT, saya yakin semua pejabat, pembuat kebijakan, semua pekerja di sektor ataupun ya ASN, PNS, semua angkatan ya yang mereka beraktivitas di sektor publik akan macet karena tidak ada yang ngurus rumah. Ya, jadi apa? Betul-betul kalau PRT mogok, ya bayangkan aja kalau Lebaran aja nggak ada PRT orang susah, ya berkali lipat pengeluaran mereka. Lah kalau PRT 5 juta itu semua terorganisir, gantung wajannya, gantung sapunya, gantung serbetnya, macet perekonomian kita. Jadi kalau kita mau melakukan pembangkangan, memang salah satunya harus pembangkangan dari sektor kerja domestik. Ya. Ya, begitu PRT bergerak bersatu bersama, partai buruh pasti menang, Mbak Linda. Kita naikkan kesejahteraan. Silakan lanjut, Mbak Linda. Ya, terus yang kedua, memang kalau dari lihat angkanya 5 juta yang terorganisir baru sedikit ya, baru 13 juta, 13.000, dan ini menjadi PR besar buat Jala PRT dan berbagai serikat PRT yang di 8 kota untuk terus mengorganisir dan bagaimana menyuarakan kepentingan, termasuk bagaimana kita bergabung dalam Partai Buruh supaya jelas ada rekognisi, ada representasi, dan ada kita berjuangkan redistribusi kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga dan juga pekerja di ekonomi informal. Dan yang ketiga, saya juga menyampaikan bahwa dari data Jala, survei Jala terhadap PRT 82% yang kami lakukan terhadap 13.000, mereka 82% tidak bisa mengakses jaminan kesehatan nasional KIS PBI. Jadi bisa dibayangkan dengan upah 20-30% dari UMP, bagaimana mereka harus berobat. Rata-rata mereka utang, yang itu sadikin, sakit jadi miskin. Ya, bertambah miskin, maksudnya sudah miskin bertambah miskin. Ya. Kemudian yang kedua, 90 ya, hampir 100% mereka tidak mendapatkan jam sostek. Jadi ketika PRT berusia 45 lebih, mereka itu kan kesulitan untuk bisa bekerja. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka tidak memiliki pendapatan, ya. Jadi tidak memiliki pendapatan, sementara tidak ada hari tua, tidak ada pensiun, seperti itu. Bagaimanapun dengan upah 20-30% mereka tidak bisa menabung. Dan dalam masa pandemi, karena mereka tidak terdaftar sebagai pekerja, mereka juga mayoritas urban, dan mereka sendiri juga dikecualikan dalam berbagai program bantuan sosial pemerintah ataupun program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rekan-rekan PRT ini di masa pandemi mereka tidak ada pilihan, mereka tuh garda depan, sama juga dengan petugas pekerja kesehatan ya, karena sifat kerjanya sama juga dengan buruh-buruh pabrik. Kalau tidak hadir bekerja ya mereka tidak bisa mendapatkan upah, sementara mereka dihadapkan pada krisis. Jadi rekan-rekan PRT ini menghadapi krisis pangan, krisis papan, krisis juga rentan ya pada jebakan hutang, rentan kekerasan seperti itu, dan rentan juga pada penyakit seperti itu. Jadi ini, nah yang berikutnya juga kami sampaikan, karena itu kami memperjuangkan RUU PRT yang sudah kebangetan ya, 18 tahun di DPR, artinya kita mempertanyakan moralitas dari pimpinan DPR, moralitas dari para partai itu yang mereka disumpah atas nama agama untuk memperjuangkan konstituennya, tapi apa yang diperjuangkan? Hanya sedikit beberapa orang yang memperjuangkan RUU PRT. Ini sudah 18 tahun, sudah kebangetan artinya. Artinya ini betul-betul pembangunan yang tidak beradab, karena mengorbankan ya seperti petani. PRT ini dijadikan tumbal, buruh, petani, miskin kota, semua ini dijadikan tumbal. Artinya ini benar-benar ya pembangunan yang tidak beradab ya. Jadi artinya kesejahteraan dari mereka kelas pekerja ini betul-betul diabaikan. Apalagi sekarang Kemensos menghapus 9 juta data peserta KIS PBI. Bagaimana itu dibayangkan apa yang terjadi ya. Jadi begitu juga dengan miskin kota yang
miskin kota ini kan terdiri dari berbagai sektor ya. Ada nelayan, ada PKL, ada sektor transportasi, dan juga pekerja rumahan, PRT juga. Jadi mereka juga sama mengalami, karena kan hidup mereka bergantung pada upah harian, seperti ya no work no pay ya, seperti itu. Jadi dan juga mereka mengalami krisis kan dari soal papan, bagaimana mereka rentan penggusuran, penggusuran di mana-mana ya, seperti itu. Jadi dan juga kita melihat seperti sekarang kan trennya juga dalam hubungan kerja kan dibuat dalam term partnership, kemitraan ekonomi. Dan ini kan menghapus apa yang menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Nah, ini yang dirasakan oleh kawan-kawan, termasuk mereka yang di ekonomi informal, yang mereka juga mayoritas di miskin kota, seperti itu. Jadi memang penting buat kita bersama untuk memperjuangkan nasib kita melalui Partai Buruh, seperti itu. Dan itu harus menjadi kerja keras buat kami semua untuk melakukan pengorganisasian. Ya. Terima kasih Mbak Lita, Jala PRT yang sangat sudah puluhan tahun berkecimpung di kalangan kelas miskin kota, miskin desa, dan juga teman-teman PRT. Tapi nanti khusus untuk miskin kota kita akan elaborasi di webinar seri Mbak Lita ya. Mas Gungun, Mbak Wardah juga siap bergabung untuk ikut diskusi ya. Rencana webinar kita ke tanggal 5 tentang Januari 2022 ya, seri kedua. Nah, Mbak Lita, pertanyaan terakhir untuk Mbak Lita, apa kabar dengan RUU PRT? Apa langkah-langkah strategi jalan PRT dan apa yang harus dilakukan Partai Buruh untuk mendukung perjuangan PRT? Secara singkat, Mbak Lita, silakan. Ya, pertama RUU PRT ini kan sudah berkali-kali masuk prolegnas prioritas. 2010 sampai 2014 masuk prioritas, dan anggota DPR sudah kunjungan studi banding ke Argentina dan Afrika Selatan. Mereka tidak kemudian sudah menghasilkan draft, kemudian ditolak oleh Golkar, ya. Kemudian masuk lagi di 2021 dan sudah diketok dibalek. Artinya tinggal diagendakan di paripurna sebagai RUU inisiatif, tetapi pimpinan DPR dari dua fraksi, yaitu PDIP dan Golkar, tidak bersedia mengagendakan RUU PRT ini dan di dalam rapat paripurna untuk menjadi RUU inisiatif. Nah, ini kita membutuhkan desakan bagaimana kita menggugat moralitas dari para pimpinan DPR yang masih menjegal RUU PRT ini. Apakah mereka lupa bahwa mereka semuanya bisa bekerja karena PRT? Ya. Jadi ini benar-benar dipertanyakan hati nuraninya ya. Jauh di mata, dekat di mata, jauh di hati, itu PRT. Ya. Jadi ini kami membutuhkan perjuangan bersama dengan kawan-kawan serikat buruh, dan kami akan terus melakukan aksi-aksi, termasuk kami akan melakukan aksi serbet raksasa. Kami akan gantungkan di pagar DPR ya, sampai DPR kita tutup dengan serbet raksasa. Dan aksi yang terdekat kita akan melakukan gerakan pukul panci. Jadi kita pukul panci sebanyak 18 ketukan, kita launching tanggal 9, dan kita bom medsos itu dengan video pukul panci. Ya, pukul panci artinya supaya mereka mendengar ya, kalau PRT-nya ini udah marah, artinya panci kita pukul gitu kan. Artinya ini ya, hatinya benar-benar harus soal moralitasnya, nuraninya ini ya harus digugat ya. Bukan digugah lagi tapi digugat. Jadi tanggal 9 kami mohon perjuangan bersama dari kawan-kawan buruh, semua sektor termasuk petani, nelayan, miskin kota, buruh pabrik, untuk berserta mungkin anaknya. Jadi masing-masing membuat video 18 ketukan di panci ya, entah pukul pakai apa pancinya pokoknya berbunyi, dan videonya hanya ya 1 atau 2 detik gitu. Kirimkan ke medsos, nanti kami umumkan ya. Kirimkan ke akunnya para pimpinan DPR, kita serbu dengan video panci, bunyian panci gitu ya. Itu pernah dilakukan di Argentina para ibu. Argentina dan juga di Myanmar ya. Tapi ini kita lakukan di Indonesia
dan kita butuh supaya, karena kalau undang-undang PRT diakui, kita bisa berserikat dan kita juga ada representasi bersama dalam berserikat dan juga dalam berpartai. Karena sampai sekarang kan PRT ini kan sangat sulit untuk bisa berorganisasi berserikat. Jangankan berserikat, kita temui untuk survei saja sudah tidak bisa gitu. Bagaimana mereka berada di balik pagar, balik rumah, balik pintu, ya seperti itu. Jadi PRT ini kan sebenarnya garda depan tetapi di belakang gitu. Ya, baik Mbak Lita, terima kasih. Terima kasih Mbak dan semua. Ya, terima kasih Mbak Lita, tokoh PRT, pekerja rumah tangga yang sudah ada konvensi ILO-nya, yaitu konvensi ILO nomor 189 yang dikenal dengan domestic workers atau di Indonesia dikenal dengan PRT, pekerja rumah tangga. Di Afrika Selatan, di Myanmar, di Buenos Aires, di Argentina, itu sangat kuat PRT-nya. Ya, jadi ya, di Indonesia sudah 35 negara meratifikasi. Hanya Asia ini yang masih Filipina. Filipina lebih miskin daripada kita, tapi lebih punya nurani daripada Indonesia. Iya, betul. Indonesia lebih kaya, nomor 7 di dunia, makanya masuk G20. Ini perjuangan Partai Buruh, karena PRT adalah kelas pekerja, bagaimana juga buruh tani nelayan, buruh honorer, buruh migran, mesin kota dan sebagainya, ibu jamu gendong, tukang beca, ojol, ya, supir-supir angkot, ini adalah kelas pekerja. Kita anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak band, olahragawan, seniman, ya, kita akan menjadikan ini sebagai perjuangan kelas, yaitu perjuangan kelas pekerja oleh Partai Buruh. Bagaimana tadi saya sampaikan, akhir Februari kita harus tembus di elektabilitas 1,5 sampai 2%, kemudian akhir Mei, setelah May Day, rebound, kita oranyekan Indonesia. May Day 1 Mei 2022, Indonesia akan orange, akan oranye dengan satu kata, Partai Buruh, dua kata dalam satu nafas, Partai Buruh, Labour Party, ya, itu nanti akan rebound dengan harapan akhir Mei kita pada angka 3 sampai 4% elektabilitas dan memasuki sipol KPU nanti, verifikasi KPU pada bulan Agustus atau Oktober, kita pada angka 4 sampai 5,2%. Insya Allah Partai Buruh, ada PRT, ada buruh honor, ada buruh, ada petani, ada nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, sarjana-sarjana yang peduli dengan welfare state, pemikir-pemikir yang peduli dengan welfare state, negara kesejahteraan atau negara sejahtera, ibu jamu gendong, tukang beca, ojol, ojek pangkalan, kamu yang merasa rakyat jelata, partai orang kecil, Partai Buruh akan lolos dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Wanita, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nanti saya sampaikan juga kan miskin kota, kan miskin kota. Ya, terima kasih. Miskin kota kedua ya, pemirsa, Anda persiapkan diri. Tanggal 5 Januari, saya ulangi, 5 Januari 2022 kita akan masuk webinar seri kedua Partai Buruh. Dan nanti setiap minggu, ya, pembicara berikutnya di 5 Januari, saya coba akan kontak Bapak Faisal Basri. Kemudian juga ada satu tokoh relawan Jokowi yang sangat besar, yaitu Habib Haidar Alwi dengan ARJ-nya dan juga relawan Jokowi. Ya, kita akan undang berbagai komponen masyarakat, berbagai strata masyarakat, dan juga nanti akan berbicara Mira Sumira, akan bicara gugur dari Urbanpur, masyarakat miskin kota, kemudian juga akan bicara Sunandar dari MSP Cap dan tentang kesehatan, bagaimana dunia kesehatan, akan bicara Ketua Umum FSP Parkes Reformasi, Idris Idam, dan dalam forum-forum berikutnya akan bicara kawan-kawan yang lain, yaitu tentang di tanggal 12 Januari 2022 kita akan angkat tentang guru honor, yang akan bicara Dr. Didi Suprijadi, juga kita akan bicara tentang nelayan, bagaimana nasib nelayan, sangat tidak tersentuh selama ini, apa yang terjadi dengan nelayan Indonesia, begitu kalangan muda, ya, Bere, salah satu tokoh pemuda, Ketua Umum LMND akan mewakili kalangan muda, dia berbicara di tanggal 12 Januari. Saksikan terus acara ini, tetap bersama kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, dan sebarluaskan sebagaimana Partai Buruh mendedikasikan dirinya. We are the working class. Kami adalah
adalah kelas pekerja yang ingin mewujudkan welfare state, negara sejahtera